Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Ya Rob, berkahilah hidupku dalam ketakwaan yang dengannya Engkau pantaskan aku mendapat kemudahan hidup dan kemurahan rezeki darimu. Lindungilah aku dari kelemahan iman, sehingga Engkau pantaskan aku meraih husnul khatimah dan surgamu yang abadi. Sahabatku pecinta sholawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua dalam keadaan taat, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah seorang muslim yang dilunaskan hutangnya oleh Allah berkah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon sahabat semua menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga keberkahan Allah untuk kita semua. Syekh Husni Hasan Asy-Syarif dalam salah satu ceramahnya menceritakan kisah seseorang yang mempunyai hutang sangat banyak. Hutangnya banyak dan dia tidak bisa melunasinya. Orang-orang memusuhinya. Orang-orang yang dihutangi datang menagih hutangnya. Maka dia yang berhutang itu pergi ke salah satu pedagang. Dia berhutang 500 dinar. Lantas si pedagang bertanya, "Kapankah kamu akan melunasi hutang ini?" Orang itu menjawab, "Pada waktu sekian." Kemudian dia mengambil uang tersebut. Lantas langsung melunasi seluruh hutangnya sampai tidak tersisa lagi uangnya. Keadaannya bertambah buruk, sampai kemudian tibalah waktu pelunasan hutang. Dia tidak mempunyai sesuatu pun untuk melunasi hutangnya. Suatu hari datanglah si pedagang berkata, "Ini sudah jatuh tempo." Orang itu menjawab, "Aku tidak punya uang dan tidak punya apa-apa lagi." Lantas si pedagang menghadap dan mengadu kepada hakim. Orang yang berhutang tersebut pun dibawa ke hadapan hakim. Hakim bertanya, "Kenapa kamu tidak melunasi hutangmu?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidak punya uang, juga tidak punya apa-apa." Lantas hakim memerintahkan untuk memenjarakannya sampai dia bisa melunasi hutangnya. Orang itu berkata, "Wahai hakim, bisakah ditangguhkan sampai besok? Aku mau pulang untuk memberi kabar keluarga di rumah. Setelah itu, aku akan kembali ke sini." Sang hakim bertanya, "Apa jaminannya kamu akan kembali padahal kamu sudah dihukum penjara?" Orang tersebut diam sejenak lalu berkata, "Jaminanku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjamin aku. Apabila aku tidak kembali, maka jadilah saksi untukku, wahai hakim, bahwa aku
bukan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sang hakim berhati baik dan dia mengetahui nilai jaminan orang tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia melepaskannya untuk kembali besok. Orang tersebut pergi menemui istrinya. Ia berkata, "Aku dihukum penjara oleh hakim." Istrinya bertanya, "Lalu bagaimana engkau bisa bebas?" Ia menjawab, "Aku diizinkan pulang berkah jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Istrinya berkata, "Jika memang yang menjaminmu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian mereka duduk bersama sambil bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan mereka terus melafazkan solawat dengan sepenuh hati hingga akhirnya mereka tertidur. Di dalam tidur, mereka bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat paham dan yakin bahwa barang siapa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, maka ia telah benar-benar melihat beliau. Dalam mimpi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai saudaraku, besok pagi pergilah ke gubernur, katakan kepadanya agar ia melunasi hutangmu. Sampaikan salamku kepadanya. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, lunasi hutangnya kepada si pedagang. Apabila dia tidak mempercayaimu, maka katakanlah bahwa engkau mempunyai 2 bukti." Orang tersebut berkata, "2 bukti tersebut apakah, duhai Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pertama, katakan kepada gubernur bahwa setiap hari salawatnya sebanyak 1000 kali sampai kepadaku. Kedua, sampaikan kepada gubernur bahwa jangan gelisah, karena malam itu salawatnya telah mencapai 1000 kali." Maka terbangunlah orang tersebut dari tidurnya. Kemudian ia langsung pergi menemui gubernur. Lalu orang tersebut berkata kepada gubernur, "Wahai gubernur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan salam untuk Tuan agar melunasi hutangku." Gubernur bertanya, "Apa buktinya kalau itu benar-benar pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu?" Orang tersebut berkata, "Salawat Tuhan sebanyak 1000 kali setiap hari telah sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi juga berpesan bahwa malam itu Tuhan gelisah, apakah salawat Anda sudah mencapai 1000 kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwa salawat Tuhan sudah mencapai 1000 kali malam itu." Mendengar penjelasan orang itu, gubernur menangis dan memberikan orang tersebut 500 dinar dari Baitul Mal dan memberikan lagi 2.500 dinar dari harta pribadinya. Gubernur berkata, "Pergilah ke hadapan hakim." Lantas pergilah orang itu ke hakim. Ternyata ia mendapati hakim ingin sekali bertemu dengannya. Hakim tersebut berkata, "Kemarilah. Berkat engkau, aku bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian hakim menyiapkan 500 dinar dan berkata, "Ambil uang ini untuk melunasi hutangmu, karena aku
bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melunasi hutang dirimu, maka aku akan selamat dari hari kiamat." Kemudian tiba-tiba ada pintu yang mengetuk. Ternyata si pemberi hutang atau pedagang yang datang dan langsung mencium orang tersebut dan berkata, "Kemari, berkat dirimu, aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu memaafkan orang tersebut, maka kamu akan dimaafkan di hari kiamat. Dan ini 500 dinar untukmu." Orang yang dihutangi membawa 500 dinar. Akhirnya orang yang berhutang itu pulang ke rumah membawa 4.000 dinar dan semua hutangnya telah terlunasi dan ia pun terbebas dari hukuman penjara. Masya Allah. Inilah salah satu keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga untuk diri kita ketika menghadapi setiap kesulitan, ketika ditimpa musibah. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, apabila sholawat telah menjadi kebiasaan dan Anda dawamkan, yakinlah pasti Anda akan terlepas dari segala kesulitan. Semoga Allah mampukan kita semua mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.